Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Jeremias Chu, NIM 01-2019-0271, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pak Pemuda yang berjudul tentang penata layanan keuangan dan perbendaharaan gereja. Yang pertama, penata layanan menurut kesaksian Alkitab. Penata layanan yang dibicarakan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bukan hanya soal bendawi saja, tetapi juga soal rohani, termasuk di dalam penyebaran Injil. Penata layanan dapat diartikan sebagai suatu tugas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola serta bertanggung jawab segala miliknya yang mendayagunakan dipercayakan sepenuhnya kepada manusia, misalnya tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, harta benda yang di dalamnya termasuk uang, tenaga, waktu, talenta, keterampilan, ilmu, dan teknologi, dan sebagai berikut. Semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemilik. Salah satu prinsip teologis yang paling pokok di dalam Alkitab adalah bahwa Allah adalah pencipta yang memiliki dan memerintah di atas seluruh alam ciptaan. D. Arti teknis penata layanan gereja. Secara teknis, penata layanan gereja berarti pengelolaan segala sumber daya dan dana dengan penuh pertanggungjawaban kepada sang pemilik, yang mencakup antara lain perencanaan, penganggaran, dan pembukuan, serta secara tertib, lalu lintas keuangan secara teratur, pengendalian ketepatgunaan dana dan harta, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu perorganisasian ketelaksanaan yang tertib sesuai bidang tugas dan wewenang para pejabat inti, serta hubungan-hubungan fungsional antara mereka selaku pemimpin gereja, khususnya hubungan bendahara dan para pejabat gereja lainnya. Semua itu bertujuan menatalayani segala milik Tuhan yang dipercayakan kepada sesama manusia, yaitu demi kesejahteraan bersama. Yang kedua, dasar-dasar teologis Alkitabiah sekitar persembahan keuangan dan perbendaharaan gereja. Di dalam membenahi kehidupan gereja sebagai suatu organisasi keagamaan, kita tidak dapat mengelak diri dari urusan keuangan dan perbendaharaan gereja, sebab uang dan berbagai materi lainnya telah menjadi bentuk pengungkapan iman jemaat kepada Tuhan. Sebagai pemelihara dan sumber berkat, pemberian mana masuk dan juga keluar melalui gereja sebagai pintu. Gerejalah yang telah diberi kepercayaan dan wewenang oleh Kristus selaku kepala di dalam menata layani kehidupan menggereja, di mana umat akan menyelenggarakan ibadah penyembahan yang disertai dengan pemberian persembahan serta berbagai kegiatan pelayanan lainnya yang juga membutuhkan pembiayaan. Yang berikut hakikat persembahan menurut Alkitab. Pada hakikatnya, pemberian persembahan umat adalah untuk memuliakan Tuhan serta mengucap
bersyukur atas penyelamatan dan pemeliharaannya. Bentuk dan cara membawa persembahan serta pemanfaatnya. Persembahan hulu hasil atau buah sulung. Bagian ini memuat pengajaran persembahan hulu hasil atau hasil pertama hasil sulung buah sulung. Tiap-tiap rumah tangga dianjurkan membawa persembahan hulu hasil daripada hasil pengelolaan tanah, pemberian Tuhan ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Dalam hal ini Tuhan akan menetapkan satu tempat tertentu di mana umat akan datang beribadah dan membawa persembahan mereka. Persembahan itu dikumpulkan di satu tempat. Maksud ungkapan ini hendak menekankan bahwa umat ini merupakan satu umat dari satu Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari kesengsaraan dan memberikan mereka satu tanah untuk kehidupan mereka sebagai satu umat. Di sini sangat nampak pemikiran tentang keesaan dan sentralisasi sudah sangat ditekankan dalam kegiatan dengan kehidupan satu umat dan satu keselamatan dari satu Tuhan demi satu kesejahteraan bersama. Dengan mengembalikan segala hulu hasil kepada Tuhan, umat didikan untuk mengenal siapa sumber kehidupan dan keselamatannya. Mereka juga dididik untuk bersukaria atas kehidupan dan keselamatan dari Tuhan bersama-sama dengan orang lain atau orang Lewi dan orang asing. Dalam bagian ini persembahan persepuluhan ditekankan dalam rangka membawa persembahan dan korban ketika datang beribadah yang dipusatkan di satu tempat yang ditentukan Tuhan bagi umatnya. Melihat persembahan persepuluhan disebut dalam hubungan dengan persembahan khusus, korban nacar dan korban sukarela, serta korban pembakaran dan sembelihan. Karena itu dapat pula dipahami bahwa persembahan persepuluhan itu adalah persembahan khusus yang juga adalah korban nacar dan korban sukarela oleh tiap rumah tangga. Persembahan persepuluhan itu harus dibawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan sebagai pusat peribadahan. Dan di tempat itu pun umat memakan persembahan itu di hadapan Allah dengan bersukaria. Mereka seisi rumah, hamba-hamba mereka, orang Lewi yang ada di tempat kediaman mereka. Karena di dalam segala usaha Tuhan telah memberkati mereka. Dalam hal ini unsur sentralisasi tetap mendapat penekanan, demikian juga unsur memberi dengan sukarela. Demikian penjelasan saya.